Bab 2, Kajian Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Sebagaimana bunyi dari Al-Quran Surat Al-Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Gambar ini menunjukkan dua orang yang sedang berselisih, saling beradu pendapat, masing-masing memiliki kepentingan dan membawa kepentingan masing-masing, sehingga perselisihan tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Adanya suatu demokrasi menunjukkan bahwa kita masih bisa menemukan kesepakatan bersama satu sama lain yang memiliki kepentingan masing-masing, duduk bersama untuk mencapai kemufakatan bersama, yaitu dalam nuansa demokrasi Pancasila. Makanya turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya adalah tidak ada sebab dari ayat ini secara umum yang menegaskan bahwa dunia, kekuasaan, harta, anak, keturunan, dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama tidak banyak memberi manfaat di akhirat kelak. Dan penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan, perkembangan yang belum ditemukan petunjuknya, atau sudah ditemukan tetapi masih bersifat global. Selanjutnya, musyawarah yang termasuk dalam kategori persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan, petunjuknya dibuat secara prinsip-prinsip saja agar dapat menampung perubahan dan perkembangan sosial. Makanya, isi dan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini memberikan satu penegasan bahwa yang pertama, Rasulullah senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun, baik kepada kawan maupun kepada lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Rasulullah dalam kondisi apapun senantiasa menunjukkan keluhuran akhlak, meskipun dalam situasi yang genting seperti peperangan, kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian umat dalam perang Uhud, namun beliau tetap bersikap lemah lembut. Dalam situasi dan kondisi apapun, beliau tetap konsisten dengan standar akhlak yang sangat tinggi, yaitu standar akhlakul karimah, lemah lembut. Bahkan kepada yang salah pun beliau tetap memberikan maaf dan ampunan dan bahkan memohonkan doa kepada mereka yang bersalah. Itulah akhlakul karimah, akhlak yang sangat agung, standar yang sangat tinggi, yakni akhlakul karimah dari Rasulullah SAW, karena memang di dalam diri Rasulullah terkandung uswatun hasanah. Sedangkan sifat kasar dan keras kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh, bahkan antipati, sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Makanya Allah melarang Rasulullah untuk bersikap kasar, supaya umat senantiasa tetap mendengarkan dakwah beliau yang penuh dengan hikmah. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini memiliki kandungan dan isi perintah kepada Rasulullah agar senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk hal-hal yang perlu dimusyawarahkan, seperti masalah sosial, kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan masalah lainnya.
dan juga perintah untuk saling memaafkan apabila musyawarah sudah selesai, dan termasuk segala hal yang tidak mengenakan selama musyawarah berlangsung, dan konsisten melaksanakan hasil musyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh ketakwaan dan tawakal. Dan beberapa contoh perilaku yang menerapkan Quran Surat Al-Imran ayat 159 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Dan juga salah satu wujud daripada pengamalan Quran Surat Al-Imran 159 ini yaitu selalu bersedia memberi maaf dan melapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan terhadap kita, dan selalu bersedia memberi maaf dan berlapang dada kepada orang yang berbuat kesalahan. Dan ini sangat sulit sekali kalau tidak kita latih. Selanjutnya, berusaha memecahkan masalah dengan cara bermusyawarah, terutama masalah umat ya. Yang selanjutnya adalah menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksa kehendak orang lain dalam bermusyawarah. Kehendak kita juga tidak boleh kita paksa untuk diterima kepada orang, dan begitu pula sebaliknya. Saling berusaha menghargai satu sama lain pendapat masing-masing, dan juga berusaha konsisten dengan hasil musyawarah dan mengimplementasikan dengan penuh kesanggupan dan juga kesungguhan. Dan juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini yang paling penting. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bersama share, yang kita bersama pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.